Ibu, Bapak, dan saudara yang kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam renungan malam GKJ Semarang Timur pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita akan memujikan Kidung Jemaat 395, bait pertama dan ketiga, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih jika Tuhan memberi kesempatan kami pada malam hari ini untuk menjadikan waktu kami mendengarkan firman-Mu. Sapaan-Mu ini akan kami sambut di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, melalui Roh Kudus. Haleluya, amin. Dan kasih Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 26 hingga 31. Adapun nats akan saya ambil dari ayat yang ke-26 sampai ke-27, demikian firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar firman Tuhan dan menerapkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Saudara kasih Tuhan, sering kita mendengar istilah kapok lombok, begitu ya, kapok lombok. Nah, kepedesan atau kepedasan setelah makan lombok atau cabai itu akan memunculkan reaksi antara lain mata merah, hidung berair, mulut terasa panas terbakar, dan perut menjadi mulas atau juga terasa panas. Tetapi hebatnya adalah meskipun habis kepedesan dan bilang kapok atau jera tidak akan makan pedas lagi, tetapi besoknya atau kapan begitu kita masih mencari lombok atau cabai kita untuk kita makan lagi. Rupanya ada sensasi dan nikmat tersendiri di balik pedasnya lombok atau cabai tersebut. Nah, kapok bisa diartikan jera atau tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi. Pengertian kapok lombok adalah jera tetapi tidak benar-benar jera. Karena awalnya saja jera, tapi nanti akan melakukan lagi hal yang sama. Perasaan kapok lombok ini ternyata tidak hanya berlaku untuk makan pedas-pedasan saja, tapi juga ketika kita sebagai orang percaya yang sudah sering mendengarkan firman Tuhan dan mengerti kebenarannya, tetapi masih sering melanggarnya. Bukankah itu artinya kita sengaja berbuat dosa dan pantas disebut orang durhaka? Nah, kalau seperti itu, dikatakan bahwa tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat. Saudara kasih Tuhan, keselamatan adalah anugerah yang tak ternilai harganya, tak mampu dibayar dengan apapun. Disebut anugerah
karena bukan hasil usaha kita, tetapi diberikan secara cuma-cuma kepada kita melalui salib Kristus. Keselamatan dibayar dengan darah yang mahal, darah Yesus, demikian kata Alkitab mengenai keselamatan. Keselamatan yang mahal itu diberikan Allah secara cuma-cuma kepada kita. Sayangnya, kita tidak selalu menghargai anugerah keselamatan itu. Kita sering berbuat dosa dan menikmati perbuatan dosa itu. Kita tidak mau menyadari bahwa Allah membayar setiap perbuatan kita dengan nyawa putranya. Oleh karena itu, penulis Ibrani memperingatkan bahwa ketika ia berbuat dosa secara sengaja, maka tidak ada kurban untuk menghapus dosa itu. Bagi orang yang sengaja berbuat dosa, berlaku penghakiman dan penghukuman Allah. Dosa yang dimaksudkan Ibrani adalah menolak penebusan Kristus di atas kayu salib dan menghina Roh Kudus atau roh karunia Allah. Orang yang menolak anugerah Allah tidak ada lagi keselamatan bagi dirinya. Jadi di sini kapok Lombok itu bukan tradisi kita semua. Kita menyadari sebuah kesalahan dan kesalahan itu adalah kesalahan dan itu tidak bisa kita ulang lagi. Firman ini memberitahu kepada kita bahwa Allah telah mengampuni dosa kita dan mengaruniakan keselamatan secara cuma-cuma bagi setiap orang yang datang dengan tulus kepadanya dan tidak menolak kasih karunia. Karena itu, dalam kasih Tuhan, mari kita bersama-sama menjauhi kehidupan dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Seandainya kita pernah melakukan dosa, mohon ampun dan jangan diulang lagi. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, malam hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang lemah. Kami adalah orang-orang yang mungkin menyangkal diri. Orang-orang yang menurut Tuhan layak untuk mendapat penghukuman kekal. Tetapi karena darah Yesus telah menyelamatkan kami, sehingga Tuhan izinkan kami untuk memperoleh kehidupan kekal bersama-Mu. Tetapi di dalam kehidupan kami Tuhan, ternyata kami sering main-main dengan dosa. Oleh karena itu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Engkau akan mengampuni kami dan akan membawa kami dalam kehidupan kekal kemudian bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri malam hari ini dengan ucapan syukur karena Engkau telah menyertai setiap hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Selamat malam, Tuhan berkati.